Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Yo, what's up sobat kampus, kembali lagi ini di ruang tunggu mahasiswa. Yoi, tempatnya kita numpahin unek-unek biar nggak jadi penyakit. Bareng gue, Nanda. Dan gue Yusri. Gimana Nan? Aman minggu ini? Aman? Bentar gue checklist. Oh, istilah gue aman. Aman banget panggilannya. Sama aja loh. Nah, ini literally nyambung banget sama yang pengen kita obrolin hari ini Nan. Sesuatu yang kayaknya di FF-nya mahasiswa, apalagi pas deadline. Apaan tuh? Penyakit ntar sok alias nanti besok. Dikit lagi, ini lebih parah, yaitu fenomena overthinking. Waduh. Belum mulai aja gue ada ringetaran. Ya kan? Siapa sih yang nggak pernah lagi enak-enak mau tidur, tiba-tiba random tuh, tadi UTS gua bener nggak ya jawabannya, atau gimana ya kalau sidang skripsi nanti dosennya galak nggak ya, Atau genius, mau ngerjain tugas A tapi otaknya malah mikirin tugas B yang deadline-nya masih lama, terus mikirin lagi presentasi tugas C. Ujung-ujungnya kan zonk, gak ada yang kelar, cuman duduk bengong, ekstensi naik dan dan pastinya scrolling TikTok. TikTok. Ya, itu dia penyakit. Tekanan akademik dari kampus emang gila-gilaan sih. IPK mesti glowing, organisasi mesti jalan, belum lagi pressure dari orang tua itu paling penting. Bener banget, kadang kita tuh overthinking, bukan cuma soal tugas tapi soal masa depan. Lulus nanti gue jadi apa ya? Atau teman gue udah mulai magang di startup keren, kok gue masih di sini aja? Nah, doping pikiran negatif seperti itu yang biasanya bikin kita stres. Kita jadi nggak fokus ke problem solvingnya, tapi malah fokus ke horor-horor yang belum tentu kejadiannya. Jadinya cemas, susah tidur, endingnya burn out akademik. Itu toxic banget sih buat mental health kita. Jadi kita tuh kayak zombie, badan doang di kelas tapi pikiran kita malah di peran dunia ketiga. Jadi yang menjadi pertanyaan ini, gimana ya caranya kita nendang si overthinking ketika overthinking itu mulai datang? Gue ada beberapa cara nih yang lagi gue coba. Yang pertama, dan ini yang paling susah, sadar woi, sadar. Hah? Gimana tuh? Ya sadar kalau kita lagi overthinking. Pas lo mulai muter-muter gak jelas, literally bilang lo, Maksudnya pikirannya. iya, bilang diri ke sendiri, bentar, ini gue lagi overthinking nih. Kadang pas kita sadar gitu aja, itu udah kayak tekan tombol pause. Oke, awareness dulu. Masuk. Terus? Aturan yang kedua yaitu aturan 5 menit. Kalau lo overthinking karena nunda tugas, paksa diri lo untuk ngerjain tugas itu 5 menit aja. 5 menit? Serius nih? Iya, serius. Seringnya yang kita bikin buntu tuh mulainya. Kalau udah 5 menit jalan, biasanya jadi keterusan. Ini jauh lebih mending daripada 2 jam cuma bengong doang sambil cemas. Nah, setuju banget tuh. Action adalah kuncinya. Kalau dari gue, nambahinnya ya coba grounding aja. Grounding? Kayak pasang kabel gitu? Bukan. Grounding teknik itu cara bikin fokus kita ke sini dan ke masa kini. Pas lo mulai cemas, coba sebutin 5 benda yang bisa lo lihat dan 4 suara saja yang bisa lo dengar.
Dan yang terakhir, 3 barang yang bisa lo sentuh. Oh, kayak masa otak kita buat hadir di dunia nyata, bukan di dunia wajib di kepala kita. Boleh juga. Yes, of course. Dan yang terakhir, mungkin paling klise tapi paling manjur, cari colokan buat hal kita supaya healing. Hah? Maksudnya? Otak kita itu kayak HP yang di charge terus, panas, kita perlu unplugging. Nggak harus staycation mahal, bisa olahraga, dengerin playlist galau yang lo suka, atau sekedar deep talk bersama teman-teman yang benar-benar bisa dengerin kita dan percaya dengan kita. Ah, benar banget. Jangan dipendam sendiri ya. Sharing itu ngebantu kita buat melihat masalah dari kacamata lain. Dan ingat, kalau overthinking dan stresnya udah overload banget, Please, jangan ragu. Cari bantuan ke orang-orang yang profesional, ke konselor, ke kampus, ataupun psikolog. Itu bukan berarti lo gila. Itu tandanya lo sayang sama diri lo. Dan lo harap diri lo bisa grow up. gila, nggak kerasa ya Yus. Ngobrolin overthinking bisa seru gini. Semoga habis ini kita nggak overthinking lagi mikirin masalah tugas, apalagi episode selanjutnya dari podcast kita. Intinya sobat kampus, tekanan itu pasti ada, tapi jangan sampai itu ngerusak kewarasan kita ya sebagai mahasiswa. Betul, IPK itu penting, tapi mental health jauh lebih penting. Jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa Evan. Oke deh, kayaknya cukup dulu buat ruang tunggu mahasiswa hari ini guys. Gue Yusri Dan gue Nanda. Take care of your mind. Peace out. bye.